والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita dalam acara daurah ini akan membahas salah satu qasidah atau syair dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertemuan semacam ini, daurah seperti ini, itu manfaatnya sangat besar sekali. Makanya kita harus menghadirkan niat-niat yang positif. Di antaranya tentunya pasti dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lain. Kemudian niat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak diri kita dan mengajak siapapun yang bisa kita ajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keluarnya seseorang di jalan dakwah itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dalam sebuah riwayat, ghadwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dalam riwayat yang lain, debu yang menempel di kulit orang yang berjalan berdakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka debu itu akan jadi tameng atau perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan pula niat menuntut ilmu, karena kita hadir di tempat ini juga sama-sama menuntut ilmu dari guru besar kita Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kemudian niatkan pula untuk menghadiri majlis zikir, karena nanti di setiap selesai sholat fardu kita akan sama-sama berzikir, sama-sama berjamaah membaca zikir yang sudah ditentukan di Khulasatul Madad Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Niatkan pula untuk saling bersilaturahmi. Niatkan untuk menyusupkan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudara kita. Dan niatkan dengan niat-niat positif yang lainnya. Nah, ini kita akan membahas syair Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad atau qasidah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini punya banyak qasidah. Banyak sekali qasidah atau syair Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, di antaranya dirangkum atau dikumpulkan dalam satu kitab yang berjudul Durrul Mandum. Durrul Mandum. Isinya syair-syair beliau, dan kita kalau mempelajari syair-syair beliau di kitab Durrul Mandum itu, kita akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan akidah, hadis, sirah, dan yang terutama mendapatkan ilmu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Begitu juga yang terutama ilmu tarekat. Ilmu tarekat atau dalam bahasa Melayu tarekat, tapi asalnya dari bahasa Arab tariqah. Tariqah itu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu syair beliau yang akan kita kaji bersama-sama dalam pertemuan ini, semampu kita sampai selesainya sampai di mana,
Mudah-mudahan yang penting kita dapat berkah dari syair beliau ini ya. Baik, pertama beliau mengatakan idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa tuj'alu ba'dal mauti fi raudatil gabri. Jadi ini satu baitnya itu 2 baris ini. Harusnya baris kedua itu ada di sampingnya baris pertama. Tapi ini karena copy paste jadi baris kedua yang harusnya di samping jadi ada di bawah. Jadi ini satu baitnya setiap 2 baris itu ya. Makanya ini diakhiri dengan huruf ra semua. Kalau kita lihat baris yang kedua semua ra, gabri, khusri, ajri. Kalau syair kan yang sama itu di bagian terakhir gitu ya. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri, kata beliau, jika engkau menginginkan agar engkau dapat hidup bahagia madal umri, di sepanjang waktu. Dia mengatakan idza syi'ta, jika engkau menginginkan, wahai yang mendengarkan nasihatku, wahai mereka yang tergugah hatinya untuk mencapai jalan yang benar, wahai mereka yang mau mendengarkan dengan hatinya, bukan sekedar dengan telinganya. Idza syi'ta, jika engkau mau, antahya sa'idan, jika engkau mau menjalani hidup dengan bahagia, jika engkau mau hidup bahagia. Apa hidup bahagia ini? Apa hidup bahagia yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad? Sebagian orang ini menyimpulkan hidup bahagia itu bermacam-macam. Hidup bahagia itu ada yang punya materi banyak, sebagian orang ya. Sebagian orang hidup bahagia itu punya anak, punya pasangan hidup, punya rumah, kumpul bareng, itu sudah bahagia buat dia ya. Sebagian orang bahagia itu kalau mau makan ada makanan. Sebagian orang bahagia itu kalau punya pangkat. Sebagian orang bahagia itu kalau ilmunya bertambah setiap hari. Tapi apakah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya? Hakikat kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika kita ini, hati kita ini hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup yang sebenarnya, orang hidup yang sebenarnya adalah mereka yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang yang bahagia. Makanya dia memulai dengan antahya, engkau hidup. Apa yang hidup ini? Yang hidup ini kan kita ini semua hidup. Orang yang hidup yang sebenarnya adalah orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah. Di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman apa? Hai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah, sambutlah Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya itu da'akum, menyeru kamu, da'akum lima yuhyikum,
menyeru kamu kepada hal-hal yang bisa menghidupkan kamu. Apakah yang diseru itu mati? Orang yang diseru mati tidak waktu itu? Ya hiduplah. Sahabat pada waktu itu kan hidup. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lima yuhyikum, yang bisa menghidupkan kalian? Padahal mereka kan sudah hidup. Berarti jawabannya ada orang yang jasadnya hidup tapi hakikatnya dia itu mati. Lalu siapa orang yang hidup yang sebenarnya? Orang yang hidup yang sebenarnya adalah mereka orang-orang yang menyambut ajakan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu adalah orang yang hidup. Mereka yang menyambut ajakan Nabi Muhammad itu menyambut ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang hidup yang sebenarnya. Berarti Abu Jahal mati. Sebelum dia mati, dia itu mati. Abu Lahab, dia itu sudah mati sebelum dia mati. Yang hidup Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Bilal ibn Rabah. Itu orang-orang yang hidup karena mereka menjawab ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang hidup yang sebenarnya. Makanya ada istilah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, yaitu yang berpaling dari ajakan Allah dan Rasulullah SAW. Maka dia itu telah terkubur di dalam jasadnya sebelum terkubur di dalam tanah. Jadi dia sudah mati di dalam jasadnya. Apa maksudnya terkubur di dalam jasadnya? Ruhnya, ruhaninya, spiritualnya, hatinya itu mati, tidak hidup, dan itulah hakikat mati yang sebenarnya. Berapa banyak orang yang jasadnya sudah dikubur, tapi dia itu masih hidup sampai sekarang. Tapi berapa banyak orang yang jasadnya masih ada di atas bumi, tapi hakikatnya dia sudah terkubur. Dia itu mati. Tidak ada manfaatnya sama sekali hidupnya. Tidak bermanfaat. Tapi orang-orang yang sudah terkubur jasadnya, dia sampai sekarang masih hidup. Yang paling jelas adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dia masih hidup di tengah-tengah kita. Dalam ayat yang lain, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi yamshi bihi fi nasi kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Ayat itu ya. Allah juga berfirman seperti itu. Kata Allah, apakah orang-orang yang mati kemudian kami hidupkan? Ini lihat ini, kata-kata Allah ini ya. Maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nur. Kami hidupkan dan kami jadikan pelita cahaya bagi dirinya. Apa cahaya itu? Petunjuk. Di dalam hatinya ada nurullah. Masuk cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tadinya mati, kemudian diberi cahaya petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yamshi bihi finnas. Dia berjalan dengan petunjuknya di sekitar umat manusia. Apakah orang yang seperti ini, kata Allah, kaman mathaluhu fid dhulumat, sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari dalam kegelapan, sama atau tidak? Jelas lain. Ini ayat ini menjelaskan bahwa orang yang hidup itu orang yang dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat manusia yang ada dalam kegelapan itu,
dia itu seperti orang hidup di tengah-tengah mayat-mayat yang berjalan. Nah, kembali kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Idza syi'ta an tahya. Kalau kamu mau hidup, yaitu hidup hatimu, ruhmu disucikan, hatimu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu mencapai kebahagiaan. Antahya sa'idan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kamu mau mengalami hidup yang bahagia, madal umri itu artinya sepanjang umurmu. Apa maksudnya sepanjang umur? Kamu mengalami kehidupan yang bahagia, yang kebahagiaan itu tidak pernah putus di dalam hidupmu. Kehidupannya siapa? Kehidupan orang-orang yang ketika menjalani hidup di dunia ini, dia menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia wafat, jasadnya ketika umurnya habis di dunia ini, melanjutkan umurnya yang berikutnya, dia mendapat curahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu berada di dalam kebahagiaan. Selain itu, kebahagiaannya semu. Madal umri, ini ditekankan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena ada orang yang salah persepsi mengenai hidup bahagia. Ketika dia kejar kebahagiaan yang salah, kebahagiaan yang fata morgana, kebahagiaan yang semu, dia mengejar kebahagiaan itu sampai di depannya lenyap. Kasarabin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti fata morgana. Orang-orang kafir itu, dia kejar kebahagiaan duniawi yang seperti fata morgana. Begitu dia dapat, sepertinya bahagia, tapi setelah itu lenyap kebahagiaan tadi. Timbul hal-hal yang menjadikan dia ini gundah. Maksimal ketika dia mati, kebahagiaannya itu lenyap semuanya, tidak ada artinya. Karena yang dia kejar kebahagiaan yang salah. Nah, ini informasi dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kalau kamu mau hidup mencapai kebahagiaan, maka kejarlah kebahagiaan yang abadi. Jangan kebahagiaan yang sementara. Kenikmatan yang abadi. Jangan kenikmatan yang sementara. Mau buat apa kita? Hidup kaya raya, tercukupi, semuanya kita mau ada. Kita mau apapun bisa. Mau makan enak bisa, mau melakukan apa saja bisa, semua orang nurut dengan kita, semua bisa kita selesaikan, tapi hanya di dunia saja. Begitu mati sengsara. Apa faedahnya apa? Kalau disuruh milih, lebih baik sengsara sebentar di dunia, tapi bahagia abadi di akhirat. Nah, kalau mau disuruh milih lagi, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kamu mau bahagia di dunia ini, jangan sekedar bahagia di dunia yang fata morgana. Jadilah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, apa yang bisa menjadikan saya bahagia di dunia ini? Istajibu lillahi walir rasul. Sambut ajakan Allah dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah dan Rasul itu mengajakmu, menyerumu menuju kepada hal-hal yang bisa menghidupkan spiritual kamu, menghidupkan rohani kamu. Nah, ini baru idza ya, jika. Nanti jawabannya mesti di bawah ini ya. Pertama ini,
Jika kamu mau hidup bahagia sepanjang umurmu selama-lamanya. Baris yang kedua ini misi jika ini ya. Masih ataf ke idza ini ya. Masih nyambung ke idza. Jika syi'ta, idza syi'ta an, kalau kamu mau, an tuj'al ba'dal mauti fi raudatil gabri, kalau kamu menginginkan nanti setelah kamu mati dijadikan kamu berada di penggalan, di taman surga, di kuburmu. Jadi kuburmu itu dijadikan taman surga oleh Allah SWT. Mau atau tidak ini? Mau. Mau hidup bahagia sepanjang umur, dunia akhirat? Mau. Mau nanti kuburnya dijadikan penggalan taman surga, kata Habib Abdul Haddad? Mau ya Imam. Mau. Bagaimana caranya? Nanti dulu, ini mesti pertanyaan terus ini ya. Caranya mesti di bawah ini ya. Karena memang manusia ini pasti mengalami kematian. Tidak ada satupun manusia itu yang hidup abadi. Kalau ada manusia yang bisa abadi, yang paling layak diabadikan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad, hamba yang paling dicintai oleh Allah pun harus mengalami kematian. Karena itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Apa yang dimaksud kematian itu? Yang dimaksud kematian itu bukan menjadi benda mati. Salah. Orang yang mati itu bukan menjadi benda mati. Kematian, kalau benda mati itu seperti ini, batu. Sudah kita bicara, dia tidak dengar batu ini. Dia tidak bisa jawab, dia benda mati. Tapi orang yang mengalami kematian itu masih tetap hidup. Cuma orang yang mengalami kematian itu dia harus pindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Apa makna kematian? Kematian itu adalah mufaraqatur ruh minal jasad. Berpisahnya ruh dari jasad. Itu yang namanya kematian. Jadi hidup, masuknya ruh ke dalam jasad. Makanya pertama kali manusia hidup itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jasadnya, baru dia hidup. Maknanya kematian ketika roh itu berpisah. Jadi setiap manusia pasti akan mengalami keberpisahan antara rohnya dengan jasadnya, dan itulah yang disebut kematian. Tapi dia bisa dengar, tetap bisa dengar, tetap bisa merasakan, cuma waktunya di bumi ini sudah habis. Dia sudah harus pindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh, alam penantian. Jasadnya dikubur. Dikubur itu, manusia ketika di dalam kubur itu dia mengalami dua hal. Ada dua kondisi di dalam kubur itu. Rasulullah SAW itu bersabda, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Au kama qala Nabi Muhammad SAW. Kubur itu, kata Rasulullah, kubur itu, suasana kubur itu ada dua suasana. Taman, penggalan taman surga, atau lubang di antara lubang-lubang api neraka. Nah, ini makanya dia mengatakan, kalau kamu menginginkan nanti setelah mati kuburmu menjadi raudhatil gabri. Raudhah itu taman, sesuatu yang menyenangkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? An-naru yu'radun
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Terus apa? Wa yauma taqumu sa'ati adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Itu dalilnya azab kubur itu ada. Dalilnya di Al-Qur'an. Apa gimana siksa kuburnya ini? Keluarganya Fir'aun ini ya. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang ditunjukkan tempatnya di neraka oleh Allah. Kelihatan tempatnya di neraka. Di barzah ini sudah ada apa? Trailernya ini. Akhir hidupnya nanti seperti apa ini ya. Setiap hari kita kalau setiap hari diteror orang terus sumpek enggak kita? Itu sudah siksa yang paling pedih, diteror orang terus ini. Ada surat kaleng setiap hari masuk terus. Ini orang-orang yang ahli neraka itu diteror nanti tempat kembalinya di neraka. Pagi muncul, ini loh, lihat ini, kamu nanti di sini. Sore yang diambil ini pagi dan petang itu kan perubahan apa namanya? Perubahan waktu ya. Kita kalau bangun pagi dapat kabar tidak enak, sehari sumpek terus ya. Terus sore mau maghrib dikasih kabar istri kita, anak kita kepleset, sumpek terus bisa marah-marah sampai tidur. Nah ini pagi sama petang ini perubahan waktu. Tempat kamu di neraka. Ini tempat kamu di neraka. Terus non-stop sampai hari kebangkitan. Ini Fir'aun sama pengikutnya ini yang dimaksud ahluha di situ bukan keluarga tapi pengikut ya. Wa yauma taqumu sa'ah, dan nanti di hari kebangkitan adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Nanti di hari kebangkitan akan diseru Fir'aun bersama pengikutnya masukkan ke tempat siksa yang paling pedih. Itu berarti yang sebelumnya tadi masih dikubur. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa kubur itu ada siksa. Kalau ada siksa berarti ada nikmat. Ada nikmat. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Nah, kalau kamu menginginkan nanti ketika mati kuburmu menjadi penggalan surga, wa tub'atsu 'indan nafkhi fis suri aminan. Ini mesti nyambung. Dan kalau kamu menginginkan idza syi'ta an tub'ats 'indan nafkhi fis suri aminan. An tub'atsa Kenapa? Dibangkitkan. Iya, dibangkitkan. Dan jika kamu menginginkan dibangkitkan indan nafkhi fis-sur, ini ketika sangkakala ditiup, berarti tiupan yang kedua ini kan ya. Sangkakala itu ditiup 2 kali. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Kemudian thumma nufikha fis-suri thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanturun. Fa idahum qiyamun yanturun. Ini tiupan yang pertama sama tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Tiupan Israel yang niup ini ya. Kata Rasulullah, mulai aku diutus jadi nabi, Israel itu sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Kalau sekarang sudah tarik nafas ya. Sudah tarik nafas. Tinggal Allah, ya, langsung dia tiup semuanya. Ada apa namanya, penelitian ini ya, penelitian ulama plus intelektual. Katanya alam semesta semuanya ini, jagat raya ini semuanya ada di dalam trompetnya Israfil ini. Jadi kalau ditiup sama dia ambiar semuanya ini, hancur semuanya.
Karena semuanya ada di dalam sangkakala tadi. Tapi wallahu alam, itu kan cuma pendapat-pendapat saja. Tapi yang jelas, tiupan pertama hancur semuanya, tidak ada yang tersisa. Tiupan yang kedua, fihi ukhra fa idahum giyamun yanzurun. Pada tiupan yang kedua mereka bangkit semuanya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang dibangkitkan itu modelnya macam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan aman. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabara, tarhaquha qatara. Ulaika humul kafaratul fajar. Ada yang dibangkitkan wajahnya berseri-seri, ada yang dibangkitkan wajahnya gelap seperti penggalan malam dan berdebu. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan aman, ada yang dibangkitkan dalam keadaan takut. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Waktu dibangkitkan pertama kali yang dia ucapkan, ya Allah, celaka kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami, dari tempat tidur kami ini ya, kubur ini. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar apa yang diucapkan utusan-utusan Allah itu dulu. Salahnya kamu dulu tidak menyambut. Tidak menyambutnya. Nah, siapa orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan aman ini? Yang dibangkitkan dalam keadaan aman, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia takut. Orang yang ketika di dunia takut kepada Allah. Takut di sini artinya tunduk. Tunduk terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya bergetar, takut. Nah, orang-orang yang takut ketika di dunia, nanti dia aman ketika di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang ketika di dunia tidak punya rasa takut terhadap negeri akhirat, Allah Ghafurur Rahim, tidak ada salah, tidak ada apa-apa ini, tenang, santai. Gampang, semua gampang, tidak takut ya. Sholat tidak dikerjakan, sholat keluar waktu, terus sholatnya ya santai, tidak takut, tidak apa. Menggunjing orang, mendustai orang, menipu dalam jual beli, tidak ada takutnya sama sekali. Gampang. Ghafurur Rahim. Ya memang betul Allah Ghafurur Rahim, tapi kita tidak boleh terlena. Allah ini juga mengancam hamba-hambanya yang menyalahi aturan. Menyakiti orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya, dan merasa dirinya ini megang kuncinya surga, padahal banyak kesalahan yang dia lakukan. Kita rajin ibadah saja tidak boleh berasa megang kuncinya surga, apalagi banyak maksiat terus berasa dirinya wali. Ini zaman sekarang ini, maksiatnya banyak, pagi baru baca wirdul latif terus berasa dirinya wali. Masya Allah saya ini ya, hebat ini saya. Padahal maksiatnya lebih banyak dari bacaan wirdul latifnya ini, dari bacaan maulidnya, dari bacaan sholawatnya. Banyak nyakiti orang, omongannya tidak dijaga, matanya tidak
telinganya tidak dijaga, terus berasa dirinya ini termasuk orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Ini orang yang tertipu ini. Orang yang tertipu. Orang yang seperti ini ditakutkan nanti indan nafkhah fis suri khaifan, bukan aminan. Bukan dalam keadaan aman, tapi dalam keadaan takut. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut pada diri seorang hamba. Tidak mungkin hamba yang merasa aman di dunia nanti di akhirat berasa aman. Hamba yang merasa takut di dunia nanti di akhirat juga takut. Tidak mungkin. Kalau kamu merasa aman di dunia nanti ketakutan di akhirat. Kalau kamu merasa takut di dunia sehingga menjadikan kamu itu waspada, berhati-hati dalam mengucap, berhati-hati dalam bertindak, beradab di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ciri-ciri kamu nanti dibangkitkan dalam keadaan aman. Tapi kalau kamu berkata-kata ini tanpa berpikir terlebih dahulu, tindakan kamu ini kamu bebaskan tanpa berpikir terlebih dahulu, tidak ada takutnya, berasa dirinya ini raja di raja, orang paling top sudah, yang lainnya kecil. Ini ciri-ciri orang ini nanti dibangkitkan dalam keadaan takut. Na'udzubillah min dzalik. Aman dari apa? Minal khaufi, ini ya, dari rasa takut. Wat tahdidi. Tahdid itu ancaman atau hukuman. Aman dari ancaman dan hukuman. Wat tardi, terusir dari rahmat. Wal khusri, dari kerugian. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya wailana mamba'atana margadina. Kalla bal rana ala qulubihim. Terus apa ayatnya? Makanu yaksibun. Terus kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Lihat ini. Mahjub. Mereka ini, orang-orang tersebut nanti di hari itu, yaitu di hari kebangkitan, tertutup dari Tuhannya. Tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sudah mau asar? Ya, kita tutup dulu sampai di sini. Ini belum dijawab belum ya? Caranya belum dijelaskan ini ya. Kalau kamu, berarti kesimpulannya, kalau kamu mau hidup bahagia sepanjang umur, kemudian saat kematian menghampirimu, dijadikan kuburmu itu penggalan taman surga, lalu ketika sangkakala Israfil, tadi saya nyebutnya Israel ya, salah, Israfil yang betul ya. Sangkakala Israfil itu ditiup, kamu berada dalam kondisi aman dari rasa takut, dari ancaman, dari terusir dari rahmat dan dari kerugian. Kalau kamu mau mendapatkan semua ini, bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hambanya yang bahagia sepanjang umur fid din wad dunya wal akhirah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ini kita doakan juga Syarif, ini minta Fatihah apa? Buat apa? Semua sudah tidak ada ini. Doakan apa? Sudah meninggal apa masih hidup? Tidak tahu. Nanti kita kirim Fatihah ternyata masih hidup orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.